Akhirnya AI dituntut sama Disney dan Universal. Yes, ini sebuah babak baru di mana AI generate ini akhirnya bukan lagi berlawanan dengan artis-artis yang dianggap apa ya, debu-debu pasir gitu, buruh gambar dan lain-lain, kan kayak nggak berasa gitu. And now the big capitalist itself ya, tikus besar datang. The Disney and Universal itself bakal melawan AI, lebih tepatnya Midjourney, dan tentu dilawannya melalui jalur hukum pada tuntutan copyright infringement, berarti adalah pelanggaran hak cipta. Jadi apakah ini akan menjadi kabar baik atau malah kabar makin buruk nih? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana masa depan AI dan copyright di dunia? Disney and Universal team up to sue AI photo generator Midjourney claiming copyright infringement. Jadi Disney dan Universal itu jogres, kalian masih tahu istilah jogres gak sih? Untuk melawan Midjourney di meja hukum karena melawar pelanggaran copyright. Seperti yang udah banyak orang tahu, Midjourney adalah salah satu AI yang bisa membuat kamu bisa ngetik gitu ya, Shrek ganteng banget, Sixpack lagi memeluk diriku di bawah pepohonan gitu ya. Terus kalian enter, terus keluarlah gambarnya yang sangat-sangat cepat dan wadidaw, wow bagus banget, wow. Dan pertanyaannya, kok bisa mesin kayak gitu ngebuat gambar sebagus itu? Ya udah jelas lah, itu dapetin dari gambar-gambar internet, dijadiin tempat dia untuk belajar. Oh, gambar Shrek kayak gini, jadi kalau ada orang minta gambar Shrek, gue gambar yang kayak gini. Masalahnya prosesnya adalah proses mesin, bukan proses kreatif manusia yang ada transformasinya, yang ada proses kemanusiaannya yang dihargai. Kemarin-kemarin banyak artis yang menolak, banyak artis yang bilang, woi ini kayak gambar gue deh, woi bentar ini kok mirip banget gambar gue, woi lu dapat dari mana nih? Ini kan gambar gua, kok bisa-bisanya berubah dikit? Ini apa nih? Oh enggak, ini AI, ini prom gua, etika. In their complaint, the studio called Midjourney a virtual vending machine and bottomless pit of plagiarism that generates endless unauthorized copy of Disney's and Universal's copyrighted work. Kasarnya ya mereka bilang ini kayak vending machine gitu, lalu masukin koin atau ngasih gambar-gambarnya itu tanpa kejelasan ini gambar dari mana asalnya, kok bisa bikin kayak gini, dan jelas-jelas ini benar-benar adalah plagiarisme. The lawsuit cites instance where Midjourney could easily be prompted to generate popular Universal and Disney's characters, including Star Wars characters, Bart Simpson, Shrek, Ariel for The Little Mermaid, Wall-E, the Minions from the film Despicable Me, and more. Jadi itu adalah salah satu karakter-karakter Disney yang disebutkan sebagai dipertanyakan gitu. Lu bisa dapat data dari mana, kok bisa generate gambar kita? Nah dari situ mereka merasa dirugikan gitu. Disney dan sejenisnya itu tuh kekuatannya memang di IP gitu ya, di copyrighted work itu, dan itu adalah uang mereka gitu. Jadi ini uang mereka mulai terluka dan mulai khawatir nih mereka tentang masalah hal-hal yang berbau copyright. Gini gue jelasin, bisnis IP itu kayak gimana. IP itu intellectual property, kayak sebuah konsep desain sesuatu, karakter, bisa juga apa dan lain-lain, banyak lah pokoknya bisa masuk gitu yang bisa lu kuasai dan lu bilang ini punya lu, yang nyiptain mungkin orang lain tapi lu bisa beli hak ekonominya dan lain-lain, itu bisa panjang lagi. Intinya lu punya sesuatu yang lu gambar karakter, itulah terjadi Star Wars gitu ya, Luke Skywalker, atau nggak usah ribet deh, Mickey Mouse gitu ya, Mickey Mouse. Nah Mickey Mouse ini kan akhirnya dijadiin film, kartun, movie, banyak yang suka, banyak yang ngefans, akhirnya dijual lah topinya, ada Mickey Mouse-nya, botol minum Mickey Mouse, terus kaos kaki Mickey Mouse, yang harganya kalau kalian pikir-pikir wadidaw mahal banget gitu kan. Lu pernah beli topi harga ini nggak, apa 700.000 gitu, cuman ada gambar Mickey Mouse-nya dan lain-lain, kasarnya begitu. Dan ya itu berhasil bisnisnya, it works gitu loh. Makanya kalau lu pada penasaran gitu, kenapa sih mereka tuh bikinnya remake lagi, sequel lagi, prequel lagi, yang gitu aja, karena mereka lagi punya copyrightnya itu gitu. Atau kalau kalian penasaran kenapa tiba-tiba bikin ini mereka jadi live action gitu, karena copyrightnya masih ada nih, nafasnya masih ada gitu. Jadi dituangin dulu nih ya bisnisnya seperti itu. Makanya kalau nemuin inovasi agak sulit. Udah pernah sih mereka mungkin punya data ngeluarin yang IP baru malah kurang gitu. Sedangkan lu pada gitu ya, yang dari kecil nontonin Disney itu ya masih punya apa ya, rasa ingin memiliki gitu, dan kebetulan kalian punya daya beli dibanding dicekokin ke anak-anak baru tuh. Mungkin itu bisa jadi salah satu penjelasannya, dan mungkin juga udah ada updatean jadi bisa dikritisi kalau misalnya gue udah keliru. Tapi dulu gue kerja di bisnis IP kayak gini, jadi makanya gue cukup paham lah bagaimana. Dan inilah yang membuat mereka terluka gitu. Jadi orang tuh nanti bisa generate gambarnya sesuka hati, bisa ditaruh sesuka hati, jadi kayak beli merchandise mereka jadi bukan sesuatu yang spesial lagi atau gimana lah. Makanya mereka juga dulu kan nyerang-nyerang barang-barang bootleg dan lain-lain gitu. Ya kasarnya mungkin seperti itu. Tapi problemnya mereka itu punya opini yang menurut gue juga agak-agak berbahaya sih. We are bullish on the promise of AI technology
technology and optimistic about how it can be used responsibly as a tool for further human creativity. Tapi mereka oke nih sama AI ke depannya. Nah, AI yang seperti apa nih yang perusahaan ini senengin nih? Nah, itu yang mesti kita pikirin juga kayak, apakah ini yang emang kita harapkan nih sebagai masyarakat di industri kreatif nih, perusahaan gambarnya nggak boleh di AI-in, tapi mereka boleh pakai AI untuk apa nih? Untuk apa nih? Hudu. Kabar terakhir, Disney dan Universal itu ngeklaim kalau Midjourney udah punya 21 juta subscribers alias user yang bayar ke mereka, dan kemungkinan besar udah meraup sebesar 300 juta US dollar di tahun lalu. Jadi kalau di rupiah itu kira-kira segini. Tapi mereka pintar juga ya, mereka nuntutnya tuh nggak langsung gitu, pelan-pelan nunggu ada keuntungan. Nah, let's go. Makanya mereka langsung bikin pergerakan. Disney and Universal are seeking $150,000 per infringed work and an order preventing further copyright infringement by Midjourney. Jadi Disney dan Universal menuntut $150,000 yang kalau dirupiahin itu segini. Per work, bukan total. Jadi berapa banyak yang kena pelanggaran tuh ya, berapa banyak yang dikuplagiatin dan lain-lain itu tuh. Itu yang mau dihitung. Meaning damage from the lawsuit if Disney and Universal win could top at 20 million US dollar, yang kalau dirupiahin itu segini. Wow, sangat pergerakan kapitalis ya. Menunggu ada duit masuk dulu, baru menuntut duit. Luar biasa. Banyak orang bilang ini akan menjadi babak baru penggunaan AI. Banyak yang optimis. Kalau gue sih lebih kepada nggak yakin dikit. Karena mereka sangat-sangat kalau kompromi itu agak-agak bikin cukup, gue membahasakannya agak kurang rapi, sorry. Jadi gini, yang nuntut nih emang orang-orang gede nih akhirnya perusahaan-perusahaan generate AI ini pasti bakal sedikit kewer-kewer lah segala macam. Permasalahannya adalah apakah ini cuma membuat mereka berhenti mengenerate image menggunakan data-data dari para artis dan para yang punya copyright. Gue sih amit-amit ya, tapi misalnya gini, kayak tiba-tiba keluar hukum baru gitu ya, gara-gara pertarungan ini tiba-tiba nggak ada yang lagi boleh ngegenerate atau menggambar ulang IP dari yang punya copyright ini kayak Disney dan lain-lain gitu. Jadi lu pada yang bikin fan art, doujin, fanmade ataupun iseng-iseng latihan gambar itu juga kayak, woi ngapain lu gitu, lu AI ya, kan agak-agak stupid. Tapi kalau lu suka berpikir, nggak mungkin lah bang sampai segila itu bro. Kalau lu bilang if the government will not do it, they will do it. Amerika maksud gue ya. Or even worse, itu salah satu pemikiran terburuk gue gitu ya, hipotesa terburuk gue. Tapi ada lagi juga yang mungkin agak so-so gitu ya, akhirnya bisa gitu ya terlindungi copyright, tapi ya mereka para korporat yang bisa cuman terlindungi copyrightnya, sedangkan artis-artis kecil entahlah ya. Tapi tentu harapan gue adalah yang terbaik buat para teman-teman buruh gambar lah, teman-teman di dunia industri kreatif lah, karena gue juga di situ dan gue tau lah seberapa susah dan struggle-nya gitu urusan AI-an ini. Jadi yang terbaik lah untuk kita semua para buruh industri kreatif, dunia entertainment dan gambar-gambaran. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Silakan juga koreksi dan kritik kalau menurut kalian ada yang perlu dibenerin. Serius, kalau kalian kerja tukang gambar, kalau kalian suka open commission, kalau kalian animator, kalau kalian emang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kayak gini, coba share thought kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan internet yang agak lebih mendalam kayak begini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau kalian masih mau dengerin gua ngomong terus, kalian coba deh cek ke channel gua tuh upload video sehari satu. Silakan klik thumbnailnya yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Google VO3 gimana nih?